Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi. Biasa. Seperti biasa ngobrol-ngobrol kita di sini. Yang tentunya dalam acaranya ngopi, yaitu ngobrol Pintar. Kita di sini ya. Kebetulan saat ini cuaca hujan ya. Dari sore tadi hujan lumayan ekstrim. Bahkan ada di beberapa tempat sampai turun hujan es gitu apa? Badai bang. Oh, turun hujan es berarti hancur dong rumah-rumah ya. Ya ada beberapa titik yang ya, ada mengalami kerusakan. Tapi bukan karena hujan esnya, itu kena anginnya. Oh, karena anginnya. Jadi kalau dari hujan esnya sendiri mah nggak jadi masalah ya. Karena bentukan esnya masih nggak terlalu besar. Itulah. Ya mungkin karena situasi alam yang makin kesini makin gak menentu. Nah, kayak gitu ya. Cuaca ekstrim ya. Nah, asal jangan jalan hidup kita aja yang gak menentu ya. Gitu ya. Gitu. Harus terarah dan terukur. Salah ya. Atau iyalah gitu. Oke teman-teman ya, jumpa lagi bersama kita bertiga. Ada Kang Bobi. Saya biasanya manggilnya Om Bob gitu. Karena beliau ini lebih senior dari saya, bahkan sangat senior, memiliki pengalaman yang luar biasa dan jam terbang yang sangat tinggi. Makanya saya memanggil beliau itu adalah Om Bob. Dan samping kiri saya seperti biasa ini sosok yang bisa dibilang nyentrik lah. Ya, ini Kang Boris. Nah, itu ya yang biasa kita di dalam ngopi ini ya kita selalu bertiga, yang kita ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi ya macam-macam lah di situ. Nah, kalau cuaca sore gini dengan hujan gini memang asiknya memang kita sambil ngopi ya. Harusnya ngopi di situ. Ya sebentar saya ngopi dulu ya kan, saya seruputin dulu kan. Nah. Kebetulan saya udah ngopi tadi. Jadi kan kalau sambil ditemani oleh segelas kopi ini kan jadi lebih terasa, wah nikmatnya luar biasa. Ya apalagi kalau kita cuaca sore gini, selain ngopi ya ditemani sama cemilan-cemilan ya. Terus apalagi kalau misalkan ada rujak, oh ajib ya. Ngerujak sambil ngopi itu kayaknya nggak nyambung lah, Bray. Itulah berbedanya kita. Gitu. Berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lain ngopi ya kan sambil udut, gorengan, kita ngopinya rujak. Cuma rujaknya karena nggak ada ya kita tetap sama gorengan. Ketinggalan juga bang, ada cabe nih. Cabe tuh. Ini memang selalu setia. Ini kan ciri khas orang Indonesia lah. Ya iyalah, gorengan itu tidak bisa lepas gitu kan. Berbagai macam tipikal, walaupun profesi, walaupun apa ya tetap tidak bisa lepas dari gorengan. Nah, gitu. Apalagi kalau bicara rujak itu, nah kita kan bicara rujak ini ada kalau kan makna rujak itu rujak itu kan bisa dibilang campuran dari berbagai macam jenis buah. Ya betul. Ya enggak? Kolaborasi ya. Kolaborasi berbagai macam jenis buah. Jadi kolaborasi dari berbagai hasil alam gitu kan, hasil bentukan alam tersendiri sehingga bisa terasa dengan nikmatnya kan gitu. Nah itu ya bagaimana kita ya sama-sama kita bisa meramu dengan berbagai macam ya kemampuan dan pikiran kita, jadi sehingga bisa menghasilkan hal-hal yang terbaik ya buat teman-teman semua. Betul. Gitu. Ya. Kalau kita ngelihat rujak-rujak yang biasanya itu kan biasanya campuran dari seperti kayak mangga, ada jambu, ada bahkan anggur sama apa juga biasanya ada ya di
rujak campur. Banyak lah manfaatnya. Tapi aneh jarang sekali ya, atau nggak pernah menemui campuran rujak itu ada unsur buah salaknya di situ. Itu hal yang berbeda, Kang. Ya, kalau sebenarnya nggak dia memang nyatu nggak sih gitu kalau sangat salak itu. Kalau rujak yang ada salaknya itu beda, Kang. Kan ada itu khusus lah rujak salak kan itu khusus. Oh, ada juga? Ada. Oh, anak nggak pernah ngeliat. Seperti manisan kan ada tuh. Kalau manisan beda lagi. Itu beda lagi. Manisan, rujak. Rujak itu kalau rujak itu arahnya asinan, Manisan gitu. Kalau manis saya. Ya, ngomong-ngomong rujak nih. Kang Bobi sukanya buah apa nih? Ya, itu tadi makanya saya mengatakan kok kita nggak pernah ketemu sih rujak yang ada salaknya gitu. Ya, berarti Kang Bobi salah satu buah favorit saya itu salak. Oh, salah. Ya, kalau saya mah kan jeruk nih. Kalau Kang Pablo, apa Kang? Kalau saya ya mangga. Mangga. Jadi selalu mangga. Tapi Gitu. kalau buah mangga itu, kalau ente buah mangga itu gampang ditebak. Iya. Sama yang nongkrong kalau kita punten, Mangga. Tapi kalau ya buah salak ini kan yang terkenalnya itu salak Pondo ya, kalau nggak salah ya. Kalau salak Pondo itu kalau nggak salah daerah Jogja khas ya. Tapi yang uniknya ya seperti di daerah kita ini kan ada satu buah gunung yang namanya Gunung Salak ya kan. Betul. Gitu. Akan tetapi ya di Gunung Salak ini kalau nggak salah mah tidak ada ya perkebunan gitu, kebun Salaknya itu. kebun salak gitu. Kalau di area Gunung Salak itu saya ya sempatlah beberapa kali mendaki Gunung Salak gitu ya. Ya lah gitu. Tapi betul saya nggak menemui itu yang namanya ada perkebunan salak. Saya nggak ketemu di sana. Nah itu kenapa ya dinamain Gunung Salak Om Bob ya? Kadang kan di gunung itu nggak ada namanya perkebunan salak ya kan, identiknya ketika satu nama itu kan identiknya kalau satu tempat ada namanya, tentunya ada ada satu hal yang menarik di tempat itu kan gitu. Ya seperti misalkan kayak di Bogor lah misalkan Gunung Gede, dinamakan Gunung Gede karena memang tinggi kan. Nah seperti ini misalkan di Gunung Salak ya, mungkin kan asumsi kita ya di gunung itu ada semacam perkebunan besar atau hutan salak dan sebagainya, tapi memang ternyata nggak ada ya. Nah kira-kira Om Bob gimana yang lebih berpengalaman ya kamu ini naik gunung lah. Oh sering naik gunung pengalamannya. Kalau saya sih ya asumsi saya ini bukan hasil dari nama penamaan dari Gunung Salak itu bukan diambil dari nama buah. Jadi bukan dari nama buah, tapi dari bahasa dulu itu bahwa yang disebut dengan salaka itu artinya perak kan, Bos. Perak. Jadi bukan Salak apa salak? Ya, mungkin identiknya ke sana. Oh, identiknya ke sana. Ke sana gitu kan. Mungkin ke arah sana ya. Itu pengambilan kata itu bukan dari kata buah salak itu sendiri, tapi arti dari mungkin ya zaman dulunya tuh disebut yang dimaksud dengan negeri perak itu ya di area situ ya. Jadi sehingga penamaan gunungnya itu ya disebut Gunung Salak. Mungkin ya. Bukan ya itu tadi bukan pengambilan kata dari kata buah salak. Oh jadi memang Gunung Salak itu namanya bukan ngambil dari buah ya, ngambil dari. Tapi tadi sempat nyebutin salaka. Ya, apakah kan kalau nggak salah berdasarkan catatan ya, ada juga catatan keterangan bahwasanya ada namanya Kerajaan Salaka Negara. Betul nggak? Nah, bisa jadi itu karena salah satu itunya ya pengambilan tahunnya itu dari sebuah kerajaan yang konon pernah eksis di sekitaran ya Banten dan Jawa Barat sekitarnya ya. Itu ada sebuah kerajaan yang konon katanya merupakan kerajaan tertua di Nusantara, di mana didirikannya sekitar ke abad ke-1 ke-2 lah ya. Dan itu merupakan salah satu kerajaan yang bisa dikatakan tertua di Nusantara ini, karena di abad itu baru kerajaan itulah yang ada yang berdiri itu, yang sudah berdiri sejak itu. Nah, 1 ke-2 itu. Ya, memang kan kalau Kerajaan Salaka Negara itu
Ya, saat ini memang disebutkan kerajaan tertua yang ada di Nusantara ya, yang kurang lebihnya itu tahun 103 sebelum Masehi ya, 130 sebelum Masehi. Masehi udah masuk, udah masuk Masehi ya. 130 Masehi. Nah, itu jadi memang sebelum kerajaan Tarumanegara ataupun sebelum kerajaan Kuta ya. Nah, tapi kalau sebelum ngobrolin kita Salaka Negara nih, ya, saya pengen mungkin Kang Boris ataupun Om Bob nih, kalau kita ngomongin Gunung Salak, kan selalu ya banyaklah cerita-cerita atau ada pengalaman-pengalaman pribadi, apalagi kan Om Bob tadi katanya suka naik gunung kan, gitu. Betul. Kalau Gunung Salak kan identik, bukan rahasia umum lagi dengan hal-hal sesuatu yang di luar nalar lah, di luar logika, atau kejadian hal-hal yang mistis atau misteri dan sebagainya. Ya mungkin Om Bob punya cerita atau pengalaman Om Bob sendiri gimana gitu. Yang lebih Ya boleh dong dibagi ke kita-kita gitu. sering naik ke Gunung Salak. Kalau untuk mendengar cerita-cerita bahwa Gunung Salak itu gunung penuh dengan misteri dan merupakan salah satu gunung terangker gitu ya, terangker yang konon ada di Jawa Barat ya? Apa? Maksudnya masuk gunung terangker di Nusantara ini, salah satu Gunung Salak itu kan. Saya sering mendengar itu dan sering juga baca-baca artikel-artikel di mana sering terjadi hal-hal yang ya dikatakanlah di luar nalar gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya pribadi ya, karena saya ketika itu naik gunung Salak ya sebagai pecinta alam, dimana pengen melihat ya apa sih keindahan-keindahan alam di atas gunung. Ya saya alhamdulillah kalau cerita-cerita semacam itu ya saya tidak menemukan secara langsung. Cuma ketika itu saya punya pengalaman ketika mendaki gunung yang kedua kalinya kalau nggak salah di area Gunung Salak itu, teman saya itu melihat ada apa ya binatang uncal sih bahasa namanya, uncal di Gunung Salak. Padahal ya itu bukan kayaknya bukan habitatnya gitu ya, bukan habitatnya. Tapi teman saya itu melihat, tapi saya sendiri nggak melihat. Kalau saya sih melihat hanya sekedar ya kayak burung elang lah, ya, semacam itulah burung-burung itu. Tapi kalau untuk itu yang lainnya lebih dari itu saya alhamdulillah tidak menemukan gitu. Nah kalau Kang Boris yang mungkin pernah dengar cerita atau ada pengalaman pribadi? Kalau pengalaman pribadi untuk saya belum pernah naik ya, mendaki lah ke Gunung Salak. Tapi kalau dengar cerita dari masyarakat sekitar, karena saya itu rumah saya itu nggak terlalu jauh letaknya dari. Iya, kalau Boris kan nggak jauh dari Gunung Salak ya. Ya sering orang bilang ya, banyak lah orang bilang banyak kejadian-kejadian ada di luar nalar kan, seperti contohnya pesawat pada jatuh kan, dulunya kan ada, bahkan dulu katanya ada pesawat helikopter itu yang abri ya kalau saya yang sempat jatuh di daerah Pasir Kauk itu kan, itu nggak terlalu jauh lah dari rumah saya sendiri. Memang itu masih di kaki deh. Iya, masih di kaki Gunung Salaknya itu kan lumayan lah, nggak terlalu jauh dari rumah. Itu banyak sih cerita-cerita kayak gitu ya, orang bilang yang Kang Bobi tadi bilang kok Gunung Salak itu dinamakan Gunung Salak tapi nggak ada pohon salaknya gitu. Itu ya kalau saya bercerita lah sama orang-orang kampung sekitar, saya pernah nanya kenapa dia dinamakan Gunung Salak ya. Bahkan emang kalau dilihat dari struktur gunung ya, gunung itu setiap perkampungan ini memang satu jalur ya. Kayak kita kan kalau Salak ya dibuka nih, kayak Bokotnya itu beda, selalu berbeda. Dari sini ada kali, langsung gunung lagi sih, ada kali lagi. Ada itu ya berapa itu berapa gundukan lah kayak gitu. Misalkan ya kayak saluran air kan banyak ya. Saluran air banyak ya, mungkin yang dinamakan Gunung Salak mungkin kalau lebih ini dari situ aja kan, di hari kali itu kali pasir, terus ada kali lagi, terusnya dari sampai Capus sampai apa namanya Gunung Gena udah ada berapa kali tuh. Ya mungkin bentuknya kayak salak, mungkin bentuknya itu aja. Ya kalau dari cerita mistisnya ya lebih banyak orangnya yang sering memburu apa babi hutan kan ke atas itu. Cuman sekarang mah udah gak boleh kan. Udah gak boleh ya. Jadi kan kalau Gunung Salak itu banyak cerita-cerita mistis, misteri ya, memang itu udah bukan rahasia umum lagi. Apalagi yang disebut Om Bob tadi,
Ya memang Gunung Salak ini masuk kategorinya ya gunung yang terangker juga ya di Nusantara dikatakan, karena memang banyak kejadian-kejadian aneh ya Mbak. Ya salah satunya kan yang pernah kejadian itu adalah pesawat Sukhoi itu kan, pesawat Sukhoi itu yang menabrak tebing seperti itu. Nah itu jadi memang kan kemisterian Gunung Salak itu banyaklah cerita-ceritanya. Ya salah satu cerita yang pernah saya dengar juga, pernah ada yang mengalami pada saat dia naik ke Gunung Salak itu, jadi pas dia sedang tertidur di malam harinya itu dia terbangun dan dia melihat satu rombongan pasukan dengan pakaian apa tentara pakaian kerajaan gitu, kerajaan terdahulu. Nah itu cerita itu waktu saya masih remaja lah bisa dibilang itu, mendengar cerita seperti itu. Jadi memang ya di balik itu kan ya banyaklah hal-hal yang cerita mengenai kemisterian Gunung Salak. Nah itu yang memang bagaimana ya, tentunya kan kejadian itu kan memang kemisterian ini bagaimana menyikapinya. Ya di balik itu kan memang ternyata Gunung Salak itu, kawasan Gunung Salak ya banyak peninggalan kan, banyak peninggalan bersejarahnya, peninggalan bersejarah seperti itu. Jadi ya kita juga tidak tidak bisa dalam artian menghubungkan, mengaji lah itu. Menghubungkan karena tanya banyak situs bersejarah, jadi sehingga banyak kejadian-kejadian seperti itu. Yang dalam artian mungkin mengenai masalah tata krama aja kan, betul, mungkin seperti itu di situ. Itu memang ya, jadi struktur Gunung Salak itu ya agak-agak aneh juga ya, karena jalur pendakiannya itu ekstrim, suram ya. Hanya aja kalau nggak salah, kalau untuk puncak Kawaratu ya, yang agak lumayan rendah ya, landai ya, nggak terlalu sulit ya. Tapi kalau untuk yang puncak-puncak yang lainnya, ya ekstrim, terbilang ekstrim lah. Ya kita berbicara Gunung Salak ini, saya agak tertarik nih tadi kita ketika kita tadi sempat ngebahas Kerajaan Salakanagara itu. Ya kan memang ya nama Gunung Salak ini kan memang tidak menutup kemungkinan ya, nggak menutup kemungkinan dinamakan Gunung Salak. Selain memang bentuk gunungnya, mungkin seperti buah salak dari kejauhan seperti itu ya. Ya tidak menutup kemungkinan ya dinamakan Gunung Salak itu ya, karena ada namanya Kerajaan Salakanagara itu ya, seperti itu. Nah kalau Om Bob gimana Om Bob mengenai Kerajaan Salakanagara ini ya dalam artian ya yang Om Bob pahami lah mengenai kerajaan, karena kan ini yang sampai sejauh ini masih jadi perdebatan ya, masih jadi perdebatan mengenai Kerajaan Salakanagara ini. Ada yang meyakini bahwasanya ya memang ada loh Kerajaan Salakanagara ini, tapi ada pula yang mengatakan tidak ada kan, seperti itu. Nah kalau yang Om Bob pahami dalam artian yang Om Bob ketahui lah gitu kan, bagaimana sebagai senior ya, sepuh kita lah. Iya kan. Lagi-lagi ini nanya-nanya yang sesuatu yang ya bilang saya nggak ngerti juga ya. Cuma saya pernah baca lah ya. Jadi salah satu naskah yang menceritakan tentang adanya Kerajaan Salakanagara itu, yaitu naskah dari Wangsakerta ya, yang bercerita tentang raja-raja yang ada di kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Barat. Dan itu cukup lengkap juga, di mana diceritakan bahwa awal mula dari Kerajaan Salakanagara itu ada suatu daerah yang dipimpin oleh seorang ya katakanlah penghulu, pemimpin daerah sebetulnya adat lah ya. Nah, memang itu merupakan suatu aki yang dipanggil dengan Aki Tirem. Dan itu ya masih keturunan dari kalau nggak salah dari Cina juga ya. Terus dia itu mempunyai anak dan akhirnya menikah dengan rombongan dari
India kalau nggak salah. Dan setelah Aki Tiram meninggal, dari menantu dari Aki Tiram ini yang disebut dengan Dewa Warman. Dewa Warman itu mendirikanlah suatu kerajaan yang disebut dengan Salakanagara. Masih di abad abad kedua ya, abad kedua, sekitar tahun 130-an kalau saya ingat. Terus itu eksis lumayan lama juga. Kerajaan Salakanagara ini dia sekitar ya 230 tahunan lah ya, sebelum pada akhirnya kerajaan Salakanagara ini ada di bawah kerajaan Tarumanagara gitu. Dan Dewa Warman itu memimpin, Dewa Warman satu itu memimpin memang tidak terlalu, hanya sekitar 32 tahun kalau nggak salah, dan dilanjutkan dengan Dewa Warman 2 sampai dengan 8. Jadi ya rentetan ceritanya cukup panjang juga gitu. Kalau saya sih menganggap bahwa itu benar adanya gitu, walaupun ya masih dalam perdebatan ya. Bahkan naskah Wangsakerta ini masih banyak yang memperdebatkan ke aslian isinya gitu. Seperti itu Pak Bo. Itulah sekilas yang saya tahu gitu. Mungkin ya senior saya ini senior lebih senior lah. Malah kan ya makanya ini kan kita sharing di sini Ya, kan Om Bob yang lebih berpengalamannya Kang Boris ya gitu kan, mungkin kan lebih memahami lah gitu kan, dalam artian lebih tua gitu ya. Maaf itu. ya kan kalau yang namanya lebih senior kan dia lebih dulu Ya, lebih tahu kan lah, gitu kan, lebih tahu, lebih mendalami dan sebagainya dibanding ya kita lah kan gitu. Nah itu makanya kita ya mencoba belajar kan dari Om Bob ini. Nah, jadi kalau menurut Anda sendiri apa sih yang pernah ente dengar tentang Salakanagara ini? Ya memang kalau perihal mengenai perjalanan dari Salakanagara ini kan memang mengenai kontroversinya itu ya mungkin disebabkan pertama adalah sulit ditemukannya, mungkin belum ditemukannya jejak dari kerajaan Salakanagara, mungkin kan ya dalam artian peninggalan dari kerajaan Salakanagara itu, baik apakah itu berupa punde berundak, baik itu berupa prasasti ataupun baik berupa bentuk-bentukan yang lainnya. Mungkin itu yang menjadi satu hal kontroversi mengenai kerajaan Salakanagara. Tapi yang harus digarisbawahi mungkin adalah yang dimana orang-orang terdahulu itu memang dalam dalam menjalankan kehidupan sosialnya itu yang memang tidak segala sesuatunya itu tidak tercatat ya, tulis gitu kan. Nah, apalagi misalkan berupa bentuk bangunan, candi ataupun yang lainnya, peninggalannya mungkin sulit ditemukannya itu ya dikarenakan kan pertama dari sisi arsitektur dan pembangunannya kan seperti itu, yang jadi memang belum ya mungkin apakah belum bisa dipahami dan sebagainya. Yang keduanya yang mungkin bentukannya tentunya berbeda dengan kerajaan setelahnya. Jadi sebetulnya itu adalah mungkin saja itu adalah bentukan peninggalan dari kerajaan Salakanagara, cuma mungkin saja diyakininya bukan kan seperti itu ya. Ya mungkin ya kenapa kontroversi mengenai kerajaan Salakanagara ini ya rasa-rasanya mungkin awalnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kerajaan Salakanagara ini memang ada kan seperti itu. Kenapa? Karena banyak juga yang meyakini gitu kan, banyak juga yang meyakini bahwasanya kerajaan Salakanagara itu memang betul ada, dan salah satu memang kerajaan tertua ya di Nusantara. Itu berdasarkan catatan dari naskah Wangsakerta itu. Ya apalagi kan memang kerajaan Salakanagara ini kontroversi, kenapa? Karena mengacu kepada catatan naskah dari Wangsakerta, yang dimana naskah Wangsakerta ini kan itu pun perdebatan yang baru diketemukannya oleh para ahli itu kurang lebih tahun sekitar 1970-an ya, dengan berbagai macam argumentasinya bahwasanya rasa-rasanya itu tidak masuk di akal, katanya gitu, tidak masuk di akal.
ketika seorang Wangsakerta itu bisa menyusun sejarah panjang baik dari kerajaan purba sebelum Masehi, zaman Masehi sampai zaman kerajaan Berarti Islam kita secara berarti detil. bukan artinya itu bukan pangeran Wangsakerta sendiri yang menyusun, di mana pangeran Wangsakerta itu mengundang tokoh-tokoh dari berbagai daerah Jawa Barat ini untuk Jadi sebetulnya memang antara memang membentuk tim, ada timnya banyak. Jadi bukan hanya di Jawa Barat aja, hampir seluruh. yang harus digarisbawahi itu bukan berarti naskah Wangsakerta itu disusun oleh Pangeran Wangsakerta. Ya ini kenapa saya menyebutkan Wangsakerta? Karena kan disebutnya naskah Wangsakerta. Naskah Wangsakerta yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta itu kan. Beliau adalah yang memimpin untuk penyusunan kan seperti itu. Ya mungkin kalau zaman sekarang ini beliau adalah kategorinya sejarawan, ya gitu kan, ahli sejarah. Ide awalnya itu untuk menyusun itu ya dari Pangeran Wangsakerta. Kemudian mengundanglah berbagai ahli sejarah dari berbagai daerah, Di berbagai itu dan itu hampir dikatakan ya keturunan langsungnya gitu dari apa yang mereka ceritakan itu gitu. Nah, Kang, selain Jadi itu, catatan itu ya walaupun tidak ditemukan catatan nyata ya berupa prasasti atau apa ya, cuman cerita yang diperoleh itu dari keturunannya langsung. Ya, jadi ya bisa dikatakan ya bisa tingkat akurasinya bisa dikatakan mendekati lah gitu. Seperti itu Kang. Nah, ya Kang Boris gimana Kang Boris? nah selain itu Kang, tadi nyambung dari Kang Pablo-nya cerita misterius soal Gunung Salak. Ya, untuk sejarah Salakanagara keberadaannya cukup misterius juga karena sumber sejarah dan bukti arkeolognya tidak ditemukan dibandingkan dengan Tarumanagara. Iya. Ya itu makanya tadi yang saya bilang tadi ya, karena kan memang segala sesuatu kan perlu ada pembuktian kan, seperti itu, perlu ada pembuktian. Keberadaan Salakanagara itu, kerajaannya Salakanagara tidak meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan lokal yang berwujud seperti prasasti itu ya Kang ya. Mungkin Iya. belum ditemukan. Nah, makanya daripada itu, makanya yang tadi saya bilang, kenapa terjadinya satu kontroversi mengenai keberadaan dari kerajaan Salakanagara itu, ya mungkin disebabkan karena tidak ada jejak, belum ditemukan jejaknya itu, jejak peninggalan dari kerajaan Salakanagara. Intinya lah masih misterius. Masih misterius. Tapi kan memang kalau kita bicara dari naskah kuno dari Wangsakerta ini yang membentuk tim begitu banyak dari berbagai macam dari berbagai macam penjuru, berbagai macam daerah, sehingga bisa menyusun naskah itu dengan secara detail. Nah, yang sama-sama ya betul yang mungkin masuk apa yang diomongin sama Om Bob tadi. Karena kan contoh lah seperti contoh seperti kita nih, kita pengen tahu tokoh misalkan kampung tetangga kita. Betul. Ya kan, misalkan bahwasanya ada pengen tahu, nah pasti kan kita nanya sama siapa ketika Ya. tokoh itu sudah tidak ada, pasti nanya kan sama keluarganya, sama keturunannya, sama orang yang dekat sama dia. Nah, mungkin itu yang dilakukan oleh tim dari pembentukan penyusunan sejarah itu yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta gitu. Ya memang kalau untuk bicara kalau untuk keberadaan Salakanagara itu yang memang masih banyak yang meyakin, banyak yang memperdebatkan kan, itu satu hal yang wajar kan. Betul, seperti itu. Karena memang kan kalau kita bicara sejarah itu sampai sekarang pun itu banyak sekali yang memperdebatkan lah, ada yang pro dan kontra. Tapi disitulah ya bagi saya secara pribadi adalah di mana seninya, ya gitu. Jadi di situ seninya bagaimana itu tanda kepedulian kita akan sejarah masa lalu, kan gitu. Dan itu harus menjadi suatu motivasi ya. Betul. Buat para ahli sejarah itu untuk lebih menggali lagi. Betul. Ya untuk generasi yang sekarang mungkin belum ada yang paham ya Kang. Kalau untuk lebih jauh lah, kalau kita mendalami dan terus kita sering membaca lah, intinya kan kita tuh harus sering membaca.
Ya mungkin lebih tahu lah satu sama lain kan, lebih tahu. Nah, apalagi kan memang kalau menurut catatan dari Wang Sakarta sendiri, kalau mengenai ya sosok Aki Tirem ini yang tadi Om Bob jelasin, kayak memang kan beliau adalah penghulu. Betul. Penghulu ya, kalau dia penghulu kan kurang lebihnya hampir sama kayak pemimpin lah, hampir sama kayak pemimpin yang memang di namanya di daerah tersebut. Ya berawal dari kerajaan Salaka Negara lah, munculnya kerajaan-kerajaan selanjutnya. Narasi.